Oke, good day everyone. Hari ini saya akan share tentang TOEFL preparation, tetapi fokusnya lebih ke listening section di part 1, karena di video selanjutnya nanti akan saya berikan listening section juga, tapi lebih ke part 2-nya. Kenapa saya pikir saya akan share tentang TOEFL preparation? Karena di STTA itu semua persyaratan semua harus menggunakan TOEFL. Entah itu kelulusan, entah itu kalian harus KP, kalian harus sidang TA, harus seminar, dan yang lainnya. Ada syarat, salah satu syaratnya yaitu kalian harus mendapatkan skor TOEFL yang memenuhi syarat standarnya. Makanya di sini saya jelaskan untuk beberapa hal yang terkait dengan TOEFL preparation di bagian yang pertama tentang listening section. Lalu untuk hari ini atau today's materials itu tentang course introduction dan tips for listening. Yang pertama tentang course introduction. Nah, mungkin di sini kalian sudah ada yang mengenal itu TOEFL, tapi mungkin ada juga yang belum mengetahui TOEFL itu apa. Jadi TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. TOEFL adalah tes baku untuk mengukur kompetensi bahasa Inggris bagi orang yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Kita, orang Indonesia, bahasa ibu kita atau mother tongue kita itu bahasa Indonesia. Makanya, bahasa Inggris itu adalah foreign language bagi kita, bukan bahasa ibu kita. Dan salah satu cara untuk mengukur kompetensi bahasa Inggris kita dengan mengerjakan soal TOEFL. Tetapi mungkin bagi kalian ada yang pernah bilang belum pernah mengerjakan soal TOEFL tetapi menggunakan TOEIC. Iya, bisa. TOEIC merupakan salah satu cara juga untuk mengukur kompetensi bahasa Inggris kita. Selanjutnya, ada 3 skill yang diujikan dalam TOEFL. Yang pertama ada listening, yang kedua ada structure, yang ketiga ada reading. Jadi ada 3 skill yang akan diujikan pada TOEFL test itu. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar TOEFL? Kenapa di STTA itu ketika lulus harus ada minimal skor TOEFL yang harus kalian capai? Semua persyaratan sudah masuk, tetapi cuma karena skor TOEFL yang belum memenuhi standar, kalian tidak akan lulus. Karena ketika kita lihat di luar sana, ya, perusahaan-perusahaan di luar sana, salah satu syarat atau ketika kita membaca lowongan pekerjaan, beberapa syarat yang kita baca pastinya tentang bahasa Inggris. Entah itu skor TOEFL minimal berapa, fasih berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris yang aktif, berarti ada IPK-nya, lalu diutamakan laki-laki atau perempuan dan yang lainnya. Yang saya tekankan di sini adalah kemampuan bahasa Inggris kalian. Bisa dalam bentuk TOEFL dengan minimal skor tertentu, atau juga keaktifan kalian dalam berbahasa Inggris. Bisa dalam fasih berbicara atau fasih menulis. Kebanyakan lowongan pekerjaan, seperti PNS atau pegawai swasta yang berada di perusahaan multinasional akan memberlakukan skor TOEFL minimal sebagai salah satu syarat dalam penerimaan pegawai mereka. Namun, tidak jarang juga akhir-akhir ini perusahaan yang bukan multinasional saja akan mensyaratkan nilai TOEFL minimal. Jadi bisa ditekankan di sini bahwa nilai TOEFL atau meraih TOEFL, skor TOEFL yang tinggi itu adalah keharusan bagi kalian. Nah, dan di sini saya memberikan gambaran saja. So, which one are you? Apakah terus akan mencari pekerjaan ketika cuma karena nilai TOEFL-mu yang tidak memenuhi standar, atau kalian bisa mengejar mimpi-mimpi kalian dengan bekerja di perusahaan-perusahaan impian kalian ketika kalian bisa mendapatkan skor TOEFL yang memenuhi syarat. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang listening general strategies. Yang pertama, outline atau poin-poin yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini.
getting to know the listening part. Kita harus tahu dulu bagian-bagian dari listening section itu apa saja. Lalu, masalah-masalah yang muncul ketika kita mengerjakan listening test. Selanjutnya, kita akan beralih ke strategi-strategi ketika kita mengerjakan listening testnya. So, what will you deal in listening section? Ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan ketika kita mengerjakan listening section. Yang pertama, listening section merupakan bagian pertama dari paper-based test TOEFL. Lalu akan ada 50 pertanyaan pada listening section yang membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit. Lalu terdiri dari 3 bagian dalam listening section tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke problems with the listening section. Kita terbiasa mendengarkan bahasa Indonesia atau orang berbicara dalam bahasa Indonesia. Tentunya akan ada masalah-masalah yang timbul ketika kita mendengarkan orang native speaker atau orang yang mempunyai bahasa ibu bahasa Inggris itu berbicara menggunakan bahasa Inggris atau bahasa mereka, bahasa ibu mereka. Yang pertama, problem yang pertama muncul adalah the sound system is not clear. Mungkin sound system yang digunakan ketika tes itu tidak terlalu jelas. Lalu yang kedua, the speakers speak too fast. Speakernya atau orang yang ngomong itu kok ngomongnya terlalu cepat. Lalu selanjutnya, it's hard to concentrate. Kita susah untuk berkonsentrasi mendengarkan conversation tersebut. Selanjutnya, the probability to miss the conversation is high. Kemungkinan untuk mendengarkan conversation tersebut, lalu untuk kehilangan kata-kata dalam conversation tersebut itu sangat tinggi. Kita nggak tahu, atau kita tadi kata-kata apa ya? Nah, itu sangat tinggi kemungkinannya. Selanjutnya, there are some unfamiliar words. Beberapa kalimat atau beberapa kata-kata yang muncul. Oke, saya akan melanjutkan untuk permasalahan yang muncul ketika kita mendengarkan atau listening section ya. Selanjutnya adalah there are some unfamiliar words. Mungkin kata-kata yang kita dengarkan itu kita belum pernah mendengarnya. Kita tidak tahu kata-kata itu apa. Selanjutnya, forget the details in the conversation atau talks. Nah, di sini yang dimaksud dengan di sini adalah kita lupa detail atau ide-ide yang dibicarakan dalam conversation itu apa. Atau mungkin masalah selanjutnya adalah simply could not understand a word. Ya, tidak tahu kata-kata yang dibicarakan itu apa. Selanjutnya, di general strategy ini, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Menurut listening section-nya, ada 3 part. Yang pertama tentang short conversation, lalu selanjutnya ada longer conversation, dan yang terakhir ada small talks. Bagian yang pertama tentang short conversation. Nah, di short conversation ini, kita akan fokus pada second line-nya. Ya, ada jangan first line, but we have to focus on the second line-nya. Lalu, correct answer is probably the restatement of a keyword. Jawaban yang benar kemungkinan adalah restatement atau pengulangan ide dari keyword yang ada. Restatement itu berarti idenya sama, tetapi kita menuliskannya menggunakan kata-kata yang berbeda. Selanjutnya, certain structures and expressions are tested. Ada beberapa structures dan expression yang akan digunakan dalam conversation di listening section ini. Contohnya menggunakan passive, active, negative, wishes, condition, atau agreement, suggestion, uncertainty, two-part atau three-part verbs, dan idiom. Nah, ini hal-hal yang biasanya harus kita perhatikan. The questions are graded from easy to difficult. Jadi pertanyaannya itu akan bertingkat dari yang paling mudah ke yang paling susah. Choose the best answers to the question. Ya, kita harus memilih jawaban mana yang paling tepat. Tetapi ada permasalahan yang muncul.
Bagaimana ketika do not understand the complete dialogue? Ketika kita sama sekali tidak bisa memahami dialog itu secara komplit. Understand a few words, choose answers with restatement. Ketika hanya memahami beberapa kata saja, pilih jawaban yang merupakan restatement atau pengulangan ide tersebut. Don't understand anything at all, choose very different answers. Ketika sama sekali tidak memahami, kalian bisa memilih jawaban yang paling berbeda. Never choose an answer that sounds like what you have heard from the dialogue. Ketika jangan pernah memilih jawaban yang kedengarannya atau suaranya itu sama seperti pada di dialog, atau ketika kita membaca itu suaranya seperti di dialog. What you have heard from the dialogue. Jangan pernah memilih yang itu. Selanjutnya, part B yang longer conversation. Try to preview the answers to the question. Kita akan mereview dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan yang muncul. Lalu, listen carefully to the first line of the conversation. Dengarkan first line dari conversation tersebut. Yang longer conversation nantinya akan ada 2 speaker saling berbicara, lalu pertanyaan yang muncul akan dari beberapa nomor. Jadi beberapa nomor akan muncul pertanyaan dan mengacu pada satu conversation tersebut. Follow along with the answers and try to determine the correct answer. Ikuti jawaban-jawaban itu dan berusaha untuk menentukan mana jawaban yang tepat. Guess the answers if you are not sure. Ketika kita tidak yakin, if you're not sure, ya sudah, guess the answer. Use the remaining time to look ahead at the answers to the next question. Ketika waktunya masih tersisa, kita menggunakan waktu itu untuk mereview, untuk membaca jawaban-jawaban yang ada pada next question sebelum kita mendengarkan pertanyaan di next question tersebut. Selanjutnya, part 3 tentang long talks. Nanti akan ada satu talks dengan satu speaker dan beberapa pertanyaan akan mengacu pada satu long talks tersebut. Try to preview the answers to the question. Kita akan mereview jawabannya dulu dari pertanyaan tersebut. Then, listen carefully to the first line of the talk. First line of the talk. Jadi, di long talks yang menjadi perhatian kita adalah first line of the talk. Selanjutnya, follow along with the answers and try to determine the correct answers. Ikuti jawaban-jawabannya dan atau pahami jawaban-jawabannya dan tentukan mana jawaban yang tepat. Selanjutnya, guess the answers if you're not sure. Kalau kita nggak yakin, ya guess the answers. Use the remaining time to look ahead at the answers to the next question. Selalu, ketika ada waktu yang tersisa, baca jawaban-jawabannya dulu sebelum mendengarkan pertanyaannya. Karena semua pertanyaan tidak akan tertulis pada soal TOEFL. Nah, mungkin ini yang sedikit review atau sedikit penjelasan tentang listening section di part A atau part 1. Ya, nanti akan ada di video selanjutnya saya akan menjelaskan strategi juga atau masalah-masalah yang muncul ketika mengerjakan listening section dan juga beberapa contoh nanti akan saya berikan contoh-contoh kalau part A seperti apa, part B seperti apa, dan part C seperti apa. Okay, thank you everyone for watching this video. Good day for all of you.